Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Pengelompokan data ini dimaksudkan agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat, dan daftar frekuensi ini akan memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Rank sama dengan selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Batas bawah kelas sama dengan nilai terkecil yang berada pada setiap kelas. Batas atas kelas sama dengan nilai terbesar yang berada pada setiap kelas. Batas kelas atau class boundary sama dengan nilai yang digunakan untuk memisahkan antar kelas, tapi tanpa adanya jarak antar batas atas kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Frekuensi kelas sama dengan banyaknya nilai yang muncul. Panjang atau lebar kelas, selang kelas sama dengan selisih antar dua nilai batas bawah kelas yang berurutan atau selisih antara nilai terbesar dan terkecil batas kelas bagi kelas yang bersangkutan. Nilai tengah kelas sama dengan nilai kelas ini ialah nilai tengah dari kelas yang bersangkutan yang diperoleh dengan formula berikut sama dengan 1/2 batas atas kelasnya ditambah batas bawah kelasnya. Berikut adalah contoh soal. Contoh data. Untuk membuat distribusi frekuensi, data mentah diurutkan lebih dahulu, terurut naik atau turun. Ini disebut jajaran data. Dari jajaran tersebut, diperoleh jangkauan atau rank data, yaitu R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, sama dengan 69 dikurang 24 sama dengan 45. Banyaknya kelas data adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 180 sama dengan 8,4. Dengan demikian, banyaknya kelas dapat ditentukan kira-kira mendekati 8, bisa kurang dari 8, atau bisa lebih dari 8. Lebar kelas adalah C sama dengan R bagi K sama dengan 45 bagi 8,4 sama dengan 5,3 mendekati 5. Karena nilai minimum data adalah 24, maka kita dapat memilih limit bawah kelas pertama adalah 24, 23, atau 22. Dan diusahakan agar tidak terlalu jauh dengan nilai minimumnya. Perhatikan bahwa nilai ujian akhir tersebut dibulatkan pada satuan terdekat sehingga batas bawah limit bawah ada 24 adalah 23,5. Batas bawah dari limit 23 adalah 22,5. Batas bawah dari limit bawah 22 adalah 21,5. Dengan menambah lebar kelas yaitu C sama dengan 5 pada batas bawah kelas, maka diperoleh batas atas kelas untuk masing-masing kelas. Limit kelas, batas kelas, nilai tengah, dan lebar kelas. Suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi disebut distribusi frekuensi dan tabel frekuensi. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dari data tinggi Badan 100 Universitas A. Limit kelas, batas kelas, nilai tengah, dan lebar kelas. Limit kelas adalah nilai terkecil dan terbesar pada tiap kelas. Pada kelas 151 sampai 153, 151 adalah limit bawah kelas dan 153 adalah limit atas kelas. Batas kelas selalu dinyatakan 1 desimal lebih banyak dari data aslinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin supaya tidak ada data yang terletak pada batas kelas. Batas kelas dari kelas 151 sampai 153 adalah 150,5 sampai 153,5. Berikutnya yaitu nilai tengah. Nilai tengah kelas adalah nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas.
Cara yang dipakai untuk menghitung nilai tengah kelas untuk masing-masing kelas adalah nilai tengah kelas sama dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Contoh untuk nilai tengah kelas yaitu 156,5 ditambah 159,5 dibagi 2, yaitu sama dengan 158. Selanjutnya yaitu lebar kelas. Lebar kelas adalah selisih antara batas kelas atau dengan batas bawah kelas. Lebar kelas untuk kelas 166 sampai 168 adalah 168,5 dikurang 165,5, yaitu sama dengan 3. Dalam tabel distribusi frekuensi, lebar kelas selalu sama. Baik, sekarang kita akan melengkapi tabel distribusi berikut. Di sini terdapat rentan nilai, banyak siswa, tepi bawah, tepi atas, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, masing-masing ini namanya kelas. Ini kelas pertama 45 sampai 49, dan untuk kelas yang kedua 50 sampai 54, dan untuk kelas yang ketiga 55 sampai 59 dan seterusnya sampai kelas paling bawah yakni 85 sampai 89. Kemudian kita isikan masing-masing tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas adalah batas bawah dikurangi 0,5. Untuk kelas yang pertama, batas bawahnya itu 45 dan batas atasnya itu 49. Dan untuk kelas yang kedua, batas bawahnya itu 50 dan batas atasnya 54. Untuk kelas yang ketiga, batas bawahnya itu 55 dan batas kelas atasnya itu 59. Lanjut ke tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga di sini saya tuliskan 44,5. Bawahnya 50 dikurang 0,5 yakni 49,5. Bawahnya lagi 54,5 dan seterusnya. Selanjutnya tepi atas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Sehingga di sini 49,5 dan lalu 54,5, lalu 59,5, lalu 64,5, lalu 69,5, lalu 74,5, lalu 79,5, selanjutnya 84,5 dan yang terakhir 89,5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, maksudnya itu frekuensi kumulatif kurang dari itu kurang dari tepi atas. Jadi kelas pertama frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 8. Ini ya teman-teman. 8. Dan untuk frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas yang kedua yang kurang dari 54 itu 3, berarti 8 ditambah 3 11. Lalu 11 ini ditambah berikutnya saja, yaitu 2. 11 ditambah 2 sama dengan 13. 13 lalu ditambah 7 yaitu 20. Lalu 20 ditambah 6 yakni 26. 26 ditambah 5 yakni 31.
Selanjutnya 31 ditambah 3 yaitu 34. 34 ditambah 4 yaitu 38. 38 ditambah 2 yaitu 40. Sehingga jumlah frekuensi semuanya atau total ini ada 40 siswa. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari, maksudnya frekuensi kumulatif lebih dari itu yang frekuensinya lebih dari tepi bawahnya. Jadi kelas pertama yang lebih dari tepi bawah untuk semua data ini ada 40. Ada 40. Lalu di kelas yang kedua frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu yang lebih dari 49,5 yaitu semuanya kecuali 8 anak tadi, berarti 40 dikurangi 8 yaitu 32. Berikutnya sama caranya, 32 kita kurangi dengan 3 yaitu 29. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini teman-teman frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal distribusi frekuensi. Berikut ini adalah data berat badan siswa di suatu kelas dalam KG, ada 40 sampai 63. Buatlah data berikut ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita pakai caranya, yaitu menentukan jangkauan. Rumusnya adalah J sama dengan datum terbesar min datum terkecil, X sama dengan max, X sama dengan min. Jadi kita dalam ini kita harus mencari X max sama X min. Di yang 40 ini itu S min, kita carinya yang ujung 67 ini X max. Habis itu kita tinggal masukin X max nya, jadi hasilnya 37. Selanjutnya menentukan banyak kelas. K sama dengan 1 plus dalam kurung 3,3 log N. Jadi kita tentuin, berarti ini adalah aturan Stuhn-Gress. Satunya upper del king. Jadi kita hitung 1 plus 3,3 log 40. 1 plus 3,3 1,6. 1 ditambah dalam kurung 5,25 sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Dari 40 sampai 4 min 1 hasil 43. Batas bawah selanjutnya sama dengan batas atas sebelum ditambah unit terkecil data. Jadi selanjutnya kita mengisi yang terakhir berat badan. Jadi caranya begini.
mana ya, caranya begini, kita tulis 40 sampai 43 itu total ini frekuensinya 11. Frekuensi cara hitungnya begini, 11 dibagi 40 sama dengan itu totalnya 0,275. FK nya lebih dari 11. Selanjutnya 44 sampai 47 itu 8, semuanya itu dibagi 40. Per 40 sama dengan 0,1, 2/40 sama dengan 0,05. Jadi caranya begini guys, 11 kita tulis ini, habis itu 11 ditambah 8 sama dengan 19 kan. Habis itu kita lanjut lagi 27, terus selanjutnya ini totalnya ada 40, jadi kita frekuensi kurang darinya 40 ya. Habis itu 29, 21, 13, 9, 6, 2. Sini 1. Rumusnya itu FR sama dengan FI per N. Jadi sekian dari saya, terima kasih, maaf kalau ada yang salah atau yang kurang. Sekian, terima kasih. Tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif merupakan sebuah distribusi frekuensi relatif mencakup batas-batas kelas yang sama seperti TDF. Namun frekuensi yang digunakan bukan frekuensi aktual, melainkan frekuensi relatif. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan dengan persen. Variasi penting dari distribusi frekuensi dasar ialah dengan menggunakan nilai frekuensi relatif yang disusun dengan cara membagi frekuensi setiap kelasnya dengan total dari semua frekuensinya. Distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif merupakan penjumlahan kurang dari atau pengurangan lebih dari frekuensi dari setiap kelas interval, sehingga jumlah frekuensi terakhir berjumlah sama dengan jumlah data untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari jumlah frekuensi terakhir 0 untuk distribusi frekuensi lebih dari. Berikut contoh frekuensi relatif. Interval kelas 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 52, 48 sampai 35, 61 sampai 81, 74 sampai 63, 87 sampai 112. Frekuensinya 3, 4, 4, 8, 12, 23, 6. Jumlah semuanya 60. Perbandingan 3 itu frekuensi per jumlah frekuensi. Desimal itu dapat dari frekuensi kelas I
per jumlah frekuensi sama dengan 0,050. Persennya itu desimal dikali 100, jadi 5%, dan seterusnya seperti itu. Terus contoh dari frekuensi kumulatif kurang dari batas kelas 23 sampai 27, 28 sampai 32, 33 sampai 37, 38 sampai 42, 43 sampai 47, 48 sampai 52, 53 sampai 57, 58 sampai 62, 63 sampai 67, 68 sampai 72. Tepi kelas. Cara menghitung tepi kelas itu kurang dari batas atas ditambah 0,5. Jadi batas kelas yang atas ini 27 ditambah 0 kurang 0,5. Jadi tepi kelasnya kurang dari 27,5. Dan batas kelas atas 32 ditambah 0,5, jadi kurang dari 32,5, sampai seterusnya. Terus contoh yang frekuensi kumulatif lebih dari itu, batas kelasnya tetap sama dengan tabel di atas, tapi cara penghitungannya batas kelas bawah 23 dikurang 0,5, jadi hasil tepi kelasnya lebih dari 22,5. 20 batas kelas bawah 28 kurang 0,5, hasil tepi kelasnya lebih dari 27,5, dan seterusnya seperti itu. Mengubah data distribusi frekuensi menjadi histogram, poligon, dan ogive frekuensi. Yang pertama yaitu histogram. Histogram ialah bagian dari grafik batang di mana skala horizontalnya mewakili nilai data kelas dan skala vertikalnya mewakili nilai frekuensinya. Tinggi batangnya sesuai dengan nilai frekuensinya, dan batang suatu batang lainnya saling berdempetan. Tidak ada jarak di antara batangnya. Yang kedua yaitu suatu histogram terdiri atas satu kumpulan batang persegi panjang yang masing-masing mempunyai alas pada sumbu mendatar atau sumbu X yang lebarnya sama dengan lebar kertas interval luas yang sebanding dengan frekuensi sekelas. Oke, kita lanjut nomor 2 yaitu poligon frekuensi. Suatu poligon frekuensi adalah grafik garis dari frekuensi kelas yang menghubungkan nilai tengah kelas dari puncak batang histogram untuk menggambar poligon frekuensi secara lengkap. Biasanya diperlukan garis tambahan berupa segmen garis yang menghubungkan nilai tengah kelas yang paling ujung di kiri dan di kanan. Frekuensi kelasnya sama dengan 0. Dengan demikian, jumlah luas batang histogram sama dengan total luas yang dibatasi oleh poligon frekuensi dan sumbu datar atau sumbu X. Nah, ini dia penjelasan dari contoh soal poligon frekuensi. Bisa dilihat di gambar seperti ini. Penjelasannya, batas kelas, batas bawah dari tabel di atas adalah 55, 60, 65, 70, 76, 75, 80, 85, 90. Batas atasnya adalah 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, dan 94. Dan tepi kelasnya bisa dilihat di sini. Ada tepi bawah kelas, yaitu batas bawah 0,5. Tepi atas kelas, batas atas plus 0,5.
Tepi bawah kelas dari tabel di atas adalah bisa dilihat dari gambar. Nah, disinilah contoh diagramnya, bisa dilihat. Selanjutnya, dari sebuah histogram kita dapat membuat poligon frekuensi, yaitu garis-garis patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang pada histogram. Bisa dilihat di gambar. Oke, yang selanjutnya adalah OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif. Terdapat dua jenis OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari grafiknya berupa OGIF positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif, lebih dari grafiknya berupa OGIF negatif. Di bawah ini merupakan contoh grafik OGIF, untuk teman-teman mungkin bisa lihat di bawah. Next, untuk bisa membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Tabel distribusi frekuensi itu adalah banyak nomor data yang diperoleh berdasarkan jumlah banyak kasus yang telah dihitung atau BK. Yang kedua, nilai diperoleh berdasarkan panjang kelas atau PK, jadi nilai terkecil ditambah panjang kelas. Yang ketiga adalah frekuensi diperoleh berdasarkan banyak nilai data di contoh soal. 1. Distribusi frekuensi kurang dari tepi atas diperoleh dari nilai bagian kanan yang berwarna merah. Frekuensi diperoleh dari banyak jumlah frekuensi yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi. Kurva OGIF frekuensi kurang dari atau OGIF positif. Yang kedua adalah distribusi frekuensi lebih dari. Tepi bawah diperoleh dari nilai bagian kiri yang berwarna hitam. Dan frekuensi diperoleh dari banyak jumlah frekuensi yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi. Kurva OGIF frekuensi lebih dari atau OGIF negatif.